Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang kakak semuanya. Apa kabarnya hari ini? Semoga dalam keadaan sehat selalu, bahagia selalu, dan sukses selalu. Amin, amin ya robbal alamin. Masih bersama dengan saya yang akan melanjutkan cerita dari novel Janji Sang CEO. Di cerita sebelumnya, gedung Sebastian Crops terjadi ledakan api dan di dalamnya banyak kobaran-kobaran api. Alicia dan Dylan telah berhasil menyelamatkan anak-anak, tetapi masih tertinggal Dylan yang mencari satu orang anak yang melarikan diri karena ketakutan, dan sampai sekarang Dylan belum keluar sampai gedung ini akan ambruk. Gimanakah keadaan Dylan? Apakah dia berhasil keluar dari kobaran api itu? Kita langsung saja ke ceritanya. Selamat mendengarkan. Si asisten bergumam beberapa kali lalu mulai mengkhawatirkan tentang Dylan lagi. Tidak tahu apa yang terjadi dengan Tuan Muda Torres. Mengapa masih belum keluar? Alicia menatap gedung yang terbakar lalu berbalik untuk meraih si ketua pemadam kebakaran dan bertanya dengan cemas, "Gedung itu masih bisa bertahan berapa lama lagi?" Ketua pemadam kebakaran itu menggelengkan kepalanya dan berkata, "Melihat tingkat kemiringan bangunan itu seharusnya kurang dari setengah menit. Kita tidak bisa masuk lagi. Temanmu hanya bisa mengandalkan dirinya sendiri." Alicia sangat panik dan dengan cepat berkata, "Kalian tidak bisa masuk. Kalau begitu, aku masuk sendiri." Dan setelah mengatakannya, dia langsung bergegas menuju gedung tersebut. Tetapi baru saja dia berlari kurang dari 1 meter ketika tiba-tiba ketua si pemadam kebakaran itu dengan cepat menghentikannya. "Nona, bangunan ini akan segera runtuh. Jika kau masuk, kau akan mati sia-sia. Tenanglah sedikit." "Lepaskan aku. Aku mau masuk. Dia pasti bertemu dengan masalah di dalam." "Tenanglah." Ketua pemadam kebakaran itu memeluk pinggang Alicia erat-erat sambil melihat ke arah bangunan yang akan runtuh itu. Dia menggetakkan giginya dan berkata, "Oke, kau tunggu di sini. Aku akan masuk lagi. Kau harus bekerja sama dengan dokter untuk pergi ke rumah sakit. Aku berjanji untuk membawa temanmu keluar." Akhirnya Alicia merasa tenang dengan kondisi fisiknya saat ini. Memang cari mati namanya kalau dia tetap bersikeras untuk masuk. Alicia menggigit bibir bawahnya dan berhenti meronta-ronta lagi. Lalu dia berkata kepada si ketua pemadam kebakaran tersebut, "Kalau begitu, kau harus lebih berhati-hati jika kau merasa situasinya tidak benar." Berbicara sampai di sini, Alicia berhenti sejenak dan berkata dengan susah payah, "Keluarlah secepatnya." "Oke," jawab si ketua pemadam kebakaran itu. Kemudian dia mengangkat kakinya dan berlari kembali menuju gedung itu. Tetapi baru saja dia berlari beberapa langkah, tiba-tiba dia mendengar suara yang keras dari sisi lain gedung. Dan seluruh gedung itu mulai runtuh. Jalanan pun ikut bergetar tak terkendali. Ketua pemadam kebakaran itu langsung berhenti dan berteriak, "Mundur! Semuanya mundur!" Setelah mengatakan itu, dia langsung meraih Alicia yang berada paling dekat dengannya dan mundur. Bam! Terdengar serangkaian suara yang sangat kencang dan memegahkan telinga. Setelah beberapa detik, semua orang hanya bisa melihat debu di langit dan bahkan matahari di langit pun seolah-olah diselimuti oleh debu.
Langit yang tadinya berwarna biru seakan tampak berwarna abu-abu pudar. Alicia ditarik untuk bertiarap oleh si ketua pemadam kebakaran. Ketika melihat ke atas lagi, dia hanya bisa melihat debu-debu yang menutupi segalanya. Bangunan yang tadinya menjulang tinggi itu sekarang telah menghilang dan menyisakan reruntuhan yang diselimuti dengan debu. Wajah Alicia langsung pucat seolah-olah tak ada darah di wajahnya. Air matanya mengalir dengan tak terkendali. Sialan! Dia membanting dirinya dengan keras di lantai dan sambil menangis lalu berteriak, Dylan, kau ini benar-benar pembohong besar. Kau sudah berjanji padaku bahwa kau tidak akan mati di dalam bangunan itu. Dasar pembohong, pembohong besar. Aku tidak akan pernah percaya kepadamu lagi. Dan di saat yang sama tampak beberapa mobil sport berhenti di belakangnya. Terdengar suara Xavier dari belakang. Nona Diaz, di mana Tuan Muda Torres? Alicia mengangkat kepalanya dan menoleh, wajahnya penuh dengan air mata. Dia berteriak dengan terengah-engah sambil mengarahkan jarinya ke reruntuhan yang diselimuti dengan debu itu lalu berkata, Dia sudah mati. Ini semua gara-gara aku. Seharusnya aku pergi bersama dia untuk mencari anak itu. Ini semua salahku. Mati? Xavier membelalakan matanya dengan lebar. Dia menggelengkan kepalanya dengan tidak percaya. Lalu sambil tersenyum dia berkata, Nona Diaz, kau jangan bercanda seperti itu denganku. Alicia membuka mulutnya ingin berbicara tetapi dia hanya bisa mengeluarkan suara tangisan. Darah di wajah Xavier langsung memudar. Dia tidak sedang bercanda. Xavier menatap kosong ke reruntuhan itu dan pada detik ini debu reruntuhan itu akhirnya menghilang dengan perlahan karena tertiup angin. Debu dan asap berangsur-angsur menghilang dan penampakan di atas reruntuhan itu akhirnya menjadi jelas. Xavier sudah tidak tahan melihatnya, kakinya terasa lemas, wajahnya pucat dan dia berlutut di samping Alicia. Aku tidak menyalahkanmu. Ini semua kesalahanku. Orang-orang itu sengaja menghalangiku di jalan. Seharusnya aku tidak mempedulikan mereka dan langsung kemari saja. Seharusnya aku tidak perlu membawa anak itu kembali dari pantai pada awalnya. Ini semua gara-gara aku. Xavier bergumam seolah-olah berbicara dengan Alicia, tetapi sebenarnya dia sedang berbicara kepada dirinya sendiri. Dia meninju jalanan dengan keras. Dengan cepat punggung tangannya mengeluarkan darah. Alicia yang melihatnya seperti itu segera meraih tangan Xavier dan berkata, Apa kau sudah gila? Jika diteruskan lagi, tanganmu akan cacat. Lepaskan aku. Cacat ya cacat. Ini gara-gara aku. Aku harus membayarnya dengan nyawaku. Alicia tidak mau melepaskannya. Dan bersamaan dengan ini, si wanita yang barusan membuat onar itu menghampiri Alicia dan menamparnya. Alicia tidak sempat mengelak rasa sakit yang membakar terasa di wajahnya, dan tamparan kedua pun mendarat di pipinya lagi. Secara tak sadar Alicia ingin meraih tangan wanita itu, tetapi tiba-tiba sebuah tangan yang besar meraih tangan si wanita di depannya itu. Kemudian si wanita menjerit kesakitan ketika dia mendengar suara klik. Tanganku, sakit sekali. Dengan tanpa sadar Alicia menoleh dan menatap si pemilik tangan itu.
Wajah yang diselimuti dengan warna hitam dan abu-abu mulai terlihat. Meskipun wajah si pria itu tertutup abu yang hitam, matanya yang gelap tetapi aura kuat dari dirinya membuat orang lain tak bisa mengalihkan pandangannya. Dilan. Alicia menyebut namanya dengan tak percaya. Xavier yang berada di sebelahnya juga terisak dengan gembira. Dasar bocah, kau ini bocah yang baik. Dasar bocah tengik, aku sudah tahu kau pasti tidak akan mati. Dilan melirik keduanya dengan senyum tipis di matanya. Air mata Alicia mengalir kembali. Dia langsung menutup mulutnya untuk menahan diri agar tidak menangis. Tidak mati. Dilan tidak mati. Dia tidak melanggar janjinya. Dia bukan pembohong besar. Sepertinya Dilan dapat menduga apa yang sedang Alicia pikirkan. Jadi dia berkata dengan bibir tipisnya, "Aku sudah berjanji padamu kan? Aku tak akan mati di sini tanpa seizinmu." Tanpa ada senyum tipis di matanya yang membuat orang terpesona, tetapi suara kasar si wanita pembuat onar tadi memecahkan suasana mereka. "Kembalikan anakku! Kalian, kembalikan anakku! Mengapa kalian bisa menyelamatkan semua orang, tetapi tidak dengan anakku? Kau kembalikan nyawa anakku kepadaku!" Alicia menatap wanita itu meskipun wajah dan mulutnya menunjukkan ekspresi tidak peduli, tetapi hati Alicia terasa dingin. Perasaan dimaki oleh orang setelah melakukan perbuatan yang baik ini benar-benar tidak nyaman. Rasanya seperti jantung yang ditusuk dengan jarum yang telah dicelupkan ke dalam air garam. Tidak fatal tetapi sangat menyakitkan. Alicia menggigit bibirnya dan menundukkan kepalanya dengan perlahan. Mata Dilan yang tadinya tampak seperti tersenyum tiba-tiba meredup dan tampak dingin. Bahkan ekspresi wajahnya juga sedikit demi sedikit tampak menjadi dingin. Dilan menatap wanita itu dengan dingin dan berkata, "Sepertinya yang barusan aku lakukan tadi kurang berat. Bunuh saja aku sampai mati. Bunuh aku. Biarkan aku di neraka juga. Aku masih tetap akan membuat perhitungan denganmu. Gara-gara kalian, anakku mati di dalam. Kalian semua harus mati." Dilan yang telah kehilangan kesabarannya langsung mengulurkan tangannya untuk meraih leher si wanita itu. Tiba-tiba terdengar suara anak-anak kecil berkata, "Mama, kau jangan marah lagi." Si wanita langsung melihat ke arah datangnya suara dengan terkejut. Dia melihat putranya keluar dari sisi belakang si petugas pemadam kebakaran. Mata wanita itu menatap dengan tajam, matanya berbinar dan harapan yang tadi tampak redup di matanya sekarang menyala kembali. "Anakku tidak mati, putraku tidak mati." Wanita itu segera melepaskan diri dari tangan Dilan lalu berlari seperti orang gila menghampiri anak kecil itu dan mengulurkan tangannya untuk memeluk putranya. Tetapi yang mengejutkan si wanita itu adalah anak kecil itu mundur 2 langkah dengan tatapan ngeri. Anak lelaki itu menghindari tangan si wanita tersebut. Wanita itu langsung melebarkan matanya dengan tak percaya. "Nak." Anak lelaki itu menggelengkan kepalanya dan berkata, "Kau memarahi kakak-kakak yang telah menyelamatkanku itu. Kau adalah orang jahat. Aku tidak ingin dipeluk olehmu." Setelah selesai berbicara, si bocah langsung berlari ke sisi Dilan. Dengan kedua tangan kecilnya yang terentang, dia memeluk kaki kanan Dilan. Si wanita melihat putranya yang tidak membiarkannya mendekat untuk memeluknya, malah pergi memeluk paha pria lain.
Darah di tubuhnya seolah beredar terbalik dan seluruh tubuhnya terasa seperti jatuh ke dalam gua es. Bagaimana mungkin? Bagaimana mungkin putra kesayanganku tidak mengakui mamanya sendiri? Dengan ragu-ragu dia berjalan 2 langkah dan putranya langsung berteriak, "Jangan ke sini! Jangan dekati aku! Kau adalah orang jahat!" Nak, air mata tampak menggenang di mata wanita itu. Lalu dengan bingung si wanita berdiri dan berkata, Aku ini mamamu. Kau bukan mamaku. Kau adalah orang jahat. Mama aku tidak akan memukuli kakak-kakak yang telah menyelamatkan aku. Wanita itu langsung tersedak. Dia membuka mulutnya untuk berbicara, tetapi tak bisa mengucapkan sepatah kata pun. Dylan juga sama sekali tidak menyangka bahwa bocah tersebut akan menjadi seperti ini. Dengan tanpa ekspresi, Dylan menatap wanita yang sedang menatap dengan tak percaya itu, lalu dengan dingin berkata, "Setiap perbuatan baik dan jahat ada balasan karmanya masing-masing. Dan ini adalah balasan karma dari hasil tamparanmu di wajahnya tadi." Aku. Si wanita merasa seolah-olah seluruh kekuatan dan energi di tubuhnya terkuras habis. Sambil menatap putranya, dia merasa begitu tak berdaya untuk yang pertama kalinya dalam hidupnya. Orang-orang yang ada di sekitarnya juga ikut berkomentar. Mereka telah mempertaruhkan nyawa mereka sendiri untuk menyelamatkan anak-anak kita. Meskipun kau tak ingin berterima kasih kepadanya, juga tidak apa-apa, tetapi kau malah memukulnya. Iya benar, keterlaluan sekali. Barusan, aku saja hanya mengkhawatirkan anakku dan lupa untuk mengucapkan terima kasih kepada penyelamat anakku. Tetapi saat aku datang ke sini, tadi malah melihatmu memukulinya. Aku sama sekali tak menyangka kau bisa berbuat seperti itu. Kau benar-benar bukan manusia. Kalau aku jadi mereka, aku tidak akan mau menyelamatkan putramu. Rasain, sekarang anakmu tidak mau mengakuimu lagi kan? Karyawan yang anaknya telah diselamatkan oleh Alicia juga ikut kesal dan membela Alicia. Dan ada juga yang lebih perhatian dengan memberikan Alicia sebotol air dan tisu. "Bersihkanlah wajahmu dengan tisu ini. Sayang sekali wajah cantik itu jika terlihat kotor." Semua orang di sekitar berbicara kepada Alicia dengan tersenyum dan penuh kasih. Cara mereka semua berbicara kepada Alicia benar-benar berbeda dengan cara si wanita perusuh itu berbicara tadi. Ujung jari Alicia tampak sedikit gemetar. Dia menerima semua barang-barang yang diberikan oleh semua orang. Lengannya sudah penuh dengan segala macam barang. Alicia menatap mereka semua dengan penuh haru tanpa ada kabut tipis di matanya. Terima kasih. Dia tidak pernah berpikir untuk mendapatkan ucapan terima kasih dari mereka, tetapi di saat ini hatinya terasa begitu hangat. Semua orang langsung tertawa. Seharusnya kami yang mengatakan ucapan ini kepada Anda, Nona Diaz. Kau benar-benar orang yang sangat baik. Iya, jika bukan karena kau, anak-anak kami, aku bahkan tidak berani membayangkannya. Kedepannya, kau adalah penolong kami. Kami pasti akan bekerja keras demi Sebastian Crops. Meskipun tempat ini sudah menjadi reruntuhan sekalipun, kami juga masih tetap akan menjadi karyawanmu untuk selamanya. Saat mereka berbicara, anak-anak mereka juga ditarik dan diajak membungkuk kepada Alicia dengan hormat sebagai ungkapan rasa terima kasih mereka.
Ekspresi yang ada di wajah mereka semua adalah ucapan terima kasih yang tulus dan setia. Alicia belum lagi sempat berbicara ketika mendengar si asisten muda yang berada di sebelahnya terisak dengan pelan sambil menyeka air matanya. Dan dia mendengar asistennya yang sambil terisak berkata, "Memang benar, kata orang, orang yang baik pasti akan mendapat balasan karma yang baik. Aku sangat terharu." Tadinya Alicia juga ingin menangis, tetapi ketika melihat asistennya seperti ini, dia tidak bisa menahan tawanya.